Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Hadirin dan hadirat serta para pemirsa yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah Azza wa Jalla. Berkat taufiknya kita dapat mengikuti pelajaran hari ini yaitu tafsir Al-Quran. Tafsir Al-Quran berdasarkan kitab Tafsir Al-Furqan juz yang ke-6. Muka surat 257. Di bawah tajuk Larangan mengambil orang kafir sebagai pelindung dan penolong. Ustaz ulang sekali lagi. Topik pembahasan kita pada pagi ini larangan mengambil orang kafir sebagai pelindung dan penolong. Demikian arahan Allah kepada orang-orang yang beriman. Oleh sebab itu, sesiapa yang ingin tahu hukum mengangkat orang kafir sebagai pelindung, penolong, pemimpin dari kalangan orang kafir, dengan mengikuti majlis ilmu pada pagi ini supaya tahu apakah sikap demikian diredai oleh Allah atau layak mendapat murka Allah. Ini bukan pandangan sesiapa, tapi ketetapan Allah yang kita wajib terima dengan sami'na wa ata'na. Hadirin dan hadirat serta para pemirsa yang saya hormati, ini gunanya kita belajar dan mendalami ilmu agama. Referensi atau rujukan utama ilmu agama adalah Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau kita tidak mau tergolong ke dalam golongan yang sesat. Sebagaimana sabda baginda, taraktu fikum amraini in amsaktum bihima lan tadillu abada. Al-Quran wa sunnati. Aku tinggalkan dua pedoman untukmu, wahai umat, selagi kamu berpegang teguh, kamu tidak akan sesat selama-lamanya, yaitu Quran dan Sunnahku. Jadi pelajaran kita pagi ini bukan berdasarkan sentimen, berdasarkan hawa nafsu, tidak.
tapi berdasarkan firman Allah. Dan semua firman Allah adalah benar belaka. Oleh sebab itu pembahasan pagi ini, larangan mengambil orang kafir sebagai pelindung, larangan mengambil orang kafir sebagai penolong, larangan mengambil orang kafir sebagai pemimpin, Allah yang larang. Apalagi ayat ini diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu. Kata ulama tafsir, panggilan yang paling banyak dalam Al-Quran adalah ya ayyuhalladzina amanu. Sebanyak 89 kali. InsyaAllah bulan hadapan selesai dicetak buku yang Ustaz tulis, tafsir ayat-ayat iman, jilid 1. Orang-orang beriman dipanggil oleh Allah dengan panggil kesayangan, orang-orang yang beriman. Yang diikuti dengan suruhan dan larangan. Ini ayat ini satu di antaranya. Coba kita bacakan dulu ayat yang pertama, yaitu ayat 57 dari surat Al-Ma'idah. Coba dengar baik-baik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhizul ladzina ittakhazu dinakum لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. Artinya, hai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, la tattakhidul ladzina takhadhu dinakum huzwa wa la'iban minal ladzina utul kitaba min qablikum wal kuffara awliya. Janganlah kamu mengambil jadi pemimpinmu. Janganlah kamu mengambil menjadi penolongmu. Orang-orang yang membuat agamamu menjadi buah ejekan dan permainan. Jangan angkat orang-orang kafir yang suka mencaci, mencela, mengejek agamamu. Yaitu di antara orang-orang yang telah diberi kitab sebelummu. Sama ada dia Yahudi atau Nasrani. Dan orang-orang kafir musyrikin. Atau orang-orang kafir musyrikin. Yakni yang tidak datang kitab dari langit. Apakah dia Hindu, Buddha, penyembah api Majusi? Semua mereka jangan kamu jadikan sebagai penolongmu, pelindungmu. Dan bertakwalah kepada Allah jika kamu benar-benar orang yang beriman. Bertakwalah pada Allah. Takutlah kepada Allah. Buat suruhan Allah, jauhi larangannya. Jika kamu benar-benar orang yang beriman. Ini memberi isyarat. Siapa saja yang menjadikan orang kafir sebagai penolong, rosak imannya. Tak sempurna imannya. Allahu Akbar. Na'udzubillahi min dzalik. Sebelum kita tafsirkan lebih panjang ayat tersebut, bagus juga sebagai muqaddimah.
hubung kait ayat ini dengan ayat-ayat sebelumnya. Coba lihat muka surat 258. Setelah beberapa ayat yang lalu, maknanya pelajaran yang lalu, Allah Subhanahu wa taala melarang orang-orang yang beriman mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi teman akrab. Itu pelajaran yang lalu. Juga melarang menjadikan mereka sebagai pelindung dan penolong, sambil menyebut sebab-sebabnya. Kemudian Allah menyatakan bahawa penolong dan pelindung mereka sebenarnya hanya Allah. Pelindung dan penyokong kita adalah Allah. Itu pemimpin tertinggi. Yang kedua, Rasulnya. Yang ketiga, orang-orang yang beriman. Itu penolong yang sebenar. Itu pelajaran terdahulu. Itu gunanya kita punya buku, supaya kita boleh rujuk balik. Bagi yang tak punya buku, barangkali lupa. Maka pada ayat-ayat berikutnya, yaitu pelajaran hari ini, Allah melarang orang-orang beriman mengambil orang-orang kafir pada umumnya, bukan ahli kitab saja, Yahudi dan Nasrani. Allah larang jadikan mereka ahli kitab. Bukan saja ahli kitab Yahudi dan Nasrani, mereka orang-orang kafir asli ke, seperti penyembah api Majusi, Hindu, Buddha, Majusi, itu kafir yang asli atau kafir yang tidak asli, yaitu ahli kitab. Ahli kitab ini adalah pengikut Taurat dan Musa yang dipanggil Yahudi. Ahli kitab yang kedua, Nasrani Kristen, pengikut Isa dan Injil. Semuanya kafir asli ke atau bukan asli, jangan kamu jadikan mereka sebagai penolong. Itu sebagai mukaddimah. Lalu turunlah ayat ini. Ustaz ulang sekali lagi terjemahannya. Hei orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan jadi pemimpinmu orang-orang yang membuat agamamu jadi buah ejekan dan permainan. Di antara orang-orang yang telah diberi kitab sebelummu dan orang-orang kafir musyrikin. Maknanya semua jenis kafir. Allah larang dalam ayat ini kepada orang-orang yang beriman, jangan jadikan mereka pelindung, penolong, dan pemimpin kamu. Apalagi nyata-nyata mereka golongan yang suka mengejek dan menghina agama Islam yang kita anut. Terakhir, kata Allah, bertakwalah kamu kepada Allah. Dengan maksud takutlah kepada Allah. Jika kamu benar-benar orang yang beriman. Oleh sebab itu, bila ada pemimpin-pemimpin atau orang-orang yang beriman mengangkat orang kafir sebagai pemimpin, iman mereka dah rosak. Senang aja memahaminya.
Cuma selama ini kita umat Islam baca Quran tapi tak faham tafsirannya. Tidak tadabbur. Itu sebabnya mengapa azam tahun baru 7 perkara. Pertama sekali tadabbur Al-Quran. Baru yang kedua, semalam kita dah sebut, pertingkatkan ibadah. Baru yang ketiga, itu ahad hadapan, perbanyakkan dan perdalami ilmu-ilmu agama. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Barangkali kita ingin tahu apa sebab ya Pak Ustaz ayat ini turun yang kita panggil dengan asbabun nuzul. Bagus juga kita tahu. Coba lihat muka surat 259. Diriwayatkan daripada Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang paling pakar dalam tafsir Al-Quran. Sebab beliau ditahnik dan didoakan oleh Nabi sejak baby lagi. Allahumma faqihhu fid din wa alimhu ta'wil. Ya Allah, berilah baby ini ilmu agama yang mendalam dan kemahiran dalam menafsirkan Quran. Namanya Abdullah bin Abbas atau Ibnu Abbas. Apa kata Abdullah ibnu Abbas? Ada segolongan Yahudi dan Nasrani. Ada segolongan Yahudi dan musyrikin. Yahudi, ahli kitab. Musyrikin, penyembah berhala. Bagaimana sikap mereka? Mereka mentertawakan orang Islam yang sujud, yang salat. Mereka tertawakan. Mereka ejek. Lalu sempena peristiwa itulah turun ayat ini. Ayat ini memaklumkan kepada orang-orang yang beriman bahawa larangan mengambil kufar sebagai pelindung, penolong, pemimpin dan teman karib adalah bersifat umum. Apakah mereka kafir ahli kitab atau musyrikin? Dulu Ustaz pernah sebut, orang kafir terbagi dua. Kafir ahli kitab dan kafir musyrikin. Kita boleh lihat pada ayat 1 dari surat Al-Bayyinah. Allah berfirman, "Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin munfakin hatta ta'tiyahumul bayyinah." Orang-orang kafir sama ada dari ahli kitab atau musyrikin. Itu maksudnya. Adapun yang dimaksudkan dengan mereka telah mengambil agamamu sebagai ejekan atau cemohan. Apa maksudnya? Ittakhazu dinakum huzwa wa la'iba. Orang-orang yang membuat agamamu jadi buah ejekan dan permainan. Maksudnya, kata ulama tafsir, mereka menampakkan keislaman mereka secara zahir. Kalau mereka masuk Islam pun, karena dah mengucap 2 kalimat syahadat, karena salat, itu pada zahirnya saja. Tetapi mereka menyembunyikan kekufuran dalam hati mereka, serta mempermainkan agama Islam. Ini boleh kita lihat di dalam ayat 14 surat Al-Baqarah.
ketika Allah menyebut ciri-ciri orang-orang munafik. Apa kata Allah? Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Bila mereka jumpa orang-orang beriman, mereka kata kami orang beriman. Tapi bila mereka jumpa dengan sesama mereka, mereka kata kami katakan beriman pada mereka hanya olok-olok saja, main-main saja. Itu sebabnya ayat ini juga membawa makna musyrikin ini dengan makna munafiqin. Munafiqin, orang munafik, mengaku diri Islam, boleh baca Quran dengan lancar, tetapi otaknya liberal, sampai sanggup mengatakan semua agama itu sama. Sampai sanggup mengatakan bahawa orang-orang kafir juga berhak menentukan perjalanan syariat Islam. Allahu Akbar. Kehendak ayat ini bukan zaman itu dia, bukan zaman itu saja. Sampai hari ini. Coba lihat di dunia Arab hari ini. Membolehkan orang-orang kafir masuk Madinah. Membolehkan orang-orang Israel, orang Hindu masuk Madinah. Itu di antara contoh orang munafik. Di luar kata Islam. Tapi dalam hati sayang dan hormat kepada orang-orang kafir. Diundang secara khusus datang ke Madinah. Padahal Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tegas melarang orang kafir tidak boleh masuk ke dalam Mekah dan Madinah. Buatlah contoh-contoh yang lain. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Sanggup bekerja sama dengan Amerika, sanggup bekerja sama dengan Israel, walaupun mereka adalah kuasa-kuasa besar hari ini yang membantai habis-habisan orang-orang Islam di Palestin, Gaza. Mereka orang Islam. Itu ayat ini. Nah, kiaskanlah dengan negara-negara lain. Tak perlulah Ustaz sebut. Itu sebabnya apa yang berlaku di Arab Saudi hari ini. Ini dan itu. Dan terakhir pagi ini, Ustaz dapat berita. Sudah ada Al-Jama'atul Yahudiyah fil Mamlakatil Arabiyyah Saudiyah. Sudah terdapat persatuan orang-orang Yahudi di Saudi Arabia. Bagi Ustaz, itu semua tanda-tanda akhir zaman. Kiamat sudah dekat sangat. Itu sebabnya mengapa kita perlu perdalam dan perkuat ilmu agama kita. Sebab bagi kita, kebenaran itu bukan terletak pada Saudinya. Kebenaran itu terletak apa kata Allah, apa kata Rasul. Apa kata Allah, apa kata Rasul. Ini yang kita sedang pelajari.
Dengan faham tafsir, dapat membentuk sikap kita. Bila ada pemimpin-pemimpin beragama Islam mengangkat orang kafir sebagai pemimpin, kita fahamlah siapa sebenarnya mereka. Ayat ini katakan itu munafikin, bukan orang beriman yang sebenar. Itu gunanya ilmu. Sebab sungguh banyak orang-orang yang menjadi penolong dan pendukung kuat, walaupun punya sifat seperti itu. Ini namanya taklid secara melulu atau membuta tuli tanpa ilmu. Itu sebabnya kata sahabat, kalau kita ingin tahu apa itu ilmu yang sebenarnya, al-ilmu ma qala Allah wa ma qala Rasul. Begitu kata-kata salafus saleh. Ilmu yang sebenar-benar ilmu ialah apa yang Allah katakan, Allah firmankan dalam Quran, dan apa yang Rasulullah sabdakan di dalam hadis. Itu sebabnya bukan namanya belajar agama. Kalau hanya belajar cakap si fulan, cakap habib itu, cakap kiai itu, cakap wali itu. Tidak. Ilmu agama yang sebenarnya, apa kata Allah, apa kata Rasul. Itu sebabnya Uday sangat jaga disiplin ini. Cakap bawa ayat Quran. Surah apa, ayat berapa. Cakap tentang hadis Nabi, ini riwayatnya. Dan derajatnya sahih. Bukan cakap fulan, bukan cakap fulan. Itu ilmu yang sebenarnya. Itu sebabnya yang dimaksudkan dengan ahli kitab Yahudi dan Nasrani, sedangkan musyrikin ini bukan saja kafir asli, tapi juga musyrikin diartikan oleh ulama tafsir sebagai munafiqin. Islam pada zahirnya pandai bercakap, salat, puasa, naik haji, umrah, tapi buat perkara-perkara yang dilarang oleh Allah. Antara lain, menjadikan orang-orang kafir sebagai pelindung atau penolong. Boleh rangkul-rangkulan dengan orang kafir, tapi orang Islam dimusuhi. Sesama Muslim dimusuhi. Hadirin dan hadirat, rahimakumullah. Pada akhir ayat tersebut, Allah menyuruh mereka bertakwa pada Allah. Wattaqullah. Apa kata Allah pada penghujung ayat? Wattaqullah in kuntum mu'minin. Takutlah kepada Allah sekiranya kamu benar-benar orang yang beriman. Apa maksudnya? Agar mereka menjauhi larangan tersebut. Jika mereka benar-benar beriman, jangan angkat orang kafir sebagai pemimpin, kata Allah. Itu menandakan kamu ada orang yang beriman, tapi mengaku beriman, tapi orang kafir yang jelas-jelas menghina Islam diangkat jadi pemimpin. Bermakna orang tersebut bukan orang yang beriman. Bukan Uday cakap, Allah yang cakap. Ini bukti. Kita ada akal, fikirlah. Jabir radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin keluar perang Uhud, kata Jabir, ketika Nabi keluar Madinah untuk perang Uhud,
Lalu datanglah sekelompok Yahudi berkata, Yahudi yang tentu saja sudah memeluk Islam. Apa kata Yahudi? Nasiru ma'ak. Boleh tak kami ikut kamu, wahai Muhammad, untuk memerangi musyrikin dalam perang Uhud? Coba dengar apa jawab Nabi. Inna la nasta'inu ala amrina bil musyrikin. Kami tidak akan meminta pertolongan dalam urusan kami kepada orang-orang yang menyekutukan Allah. Musyrikin di sini dengan makna munafiqin. Kata Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya Al-Jami' li Ahkamil Quran, apa komen Imam Al-Qurtubi? Inilah pandangan yang sahih. Inilah pandangan yang betul yang menurut pandangan Imam Asy-Syafi'i. Tak boleh bekerja sama dengan orang munafik. Mereka nanti akan menyusahkan saja. Itu sebabnya dalam sejarah, dalam perang Uhud, 1,000 sahabat-sahabat Nabi pergi meninggalkan Madinah menuju Uhud. Dari 1,000, yang meneruskan perjalanan ke Uhud berperang hanya 700. Kemana yang 300, Pak Ustaz? Mereka berpatah balik ke Madinah. Ini dia munafikin. Pura-pura memeluk Islam. Betul tak itu bermakna kalau Nabi ikut atau suruh ikut, mereka hanya akan menyusahkan saja nanti dalam peperangan. Kita teruskan dengan ayat berikut. Sebabnya kata Imam Ibnu Katsir, bertakwalah kamu kepada Allah, yakni takutlah kamu kepada Allah. Takutlah akan siksaan Allah dengan mengambil musuh-musuhmu dan musuh agamamu yang senantiasa memperolok-olok agamamu sebagai penolong. Apalagi setelah diangkat menjadi pemimpin, kita backup pula, kita backing pula, kita pertahankan pula. Segala kenyataan-kenyataan yang mencemar Islam tidak diambil tindakan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Lihat tu bahaya pemimpin seperti itu. Yang semestinya kamu mengambil orang-orang yang beriman kepada syariat Allah, yaitu orang-orang yang beriman. Ini dijelaskan oleh Allah pada surat Ali Imran ayat 28. Coba dengar apa kata Allah. La yattakhidhul mu'minuna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Wa man yaf'al dzalika falaysa minallahi fi syai'in illa an tattaqu minhum tuqah wa yuhadzirukumullahu nafsah wa ilallahil masir. Coba dengar baik-baik. Apa kata Allah? Janganlah orang-orang mukmin mengambil orang-orang kafir menjadi wali atau teman akrab sebagai pemimpin, pelindung, penolong. Jangan, dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Orang kafir diambil, diangkat. Orang beriman
diketepikan. Barang siapa yang berbuat demikian, coba dengar, ini cakap Allah ya. Siapa yang menjadikan orang kafir sebagai pemimpin, tinggalkan orang Islam, niscaya lepaslah dia dari pertolongan Allah. Allah kata, aku tak tolong orang macam itu. Kecuali karena siasat memelihara diri dari sesuatu yang ditakuti dari mereka. Lain halnya bila terpaksa. Dan Allah memperingatkan terhadap siksaannya. Allah memperingatkan terhadap siksaannya. Dan hanya Allah tempat kamu kembali. Itu sebabnya kata para ulama, memilih pemimpin ini urusan akidah. Memilih pemimpin adalah urusan akidah. Sebab bila kita salah pilih, nanti di akhirat kita akan ditanya, mengapa kamu pilih? Sedangkan dia begini, begini, begini. Sedangkan dia dekat dengan orang kafir. Walaupun dia fasih dalam membaca Al-Quran. Itu luarannya saja. Tapi dalam tindak tanduknya, mengapa kamu pilih? Nah, siap-siaplah untuk menjawabnya nanti di hadapan Allah. Jangan dikira memilih pemimpin ini masalah fiqh. Bukan. Dia masalah akidah. Kita akan ditanya nanti di akhirat. Nah, siap-siaplah jawaban dari sekarang. Kalau tidak mau, susah di alam barzakh, tak mau azab di akhirat, dalami agama dari sekarang. Sesuaikan tindak tanduk kita dengan pilihan Allah dan pilihan Rasul. Catat di samping ini, ayat 36 dari surat Al-Ahzab. Al-Ahzab 36. Coba dengar baik-baik. Sebagai tambahan dalil. وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ. Tidak berhak orang beriman laki-laki, juga tidak berhak orang beriman wanita, apabila Allah dan Rasul telah tetapkan satu-satu ketentuan hukum, lalu dia ambil ketetapan hukum yang lain. Allah larang angkat orang kafir sebagai pemimpin. Rasul juga larang angkat orang kafir sebagai pemimpin, teman akrab. Tapi kita tetap jadikan orang kafir sebagai teman karib. Itu maknanya, tak berhak berbuat demikian. Lalu apa kata Allah pada penghujung ayat 36 Al-Ahzab? Wa man ya'sillaha wa rasulah faqad dhalla dhalalan mubina. Siapa yang tidak mau ikut ketetapan Allah dan Rasul, maka jatuhlah dia ke dalam kesesatan yang nyata. Allah yang cakap ya. Bukan Abdullah. Allah yang cakap. Uday menyampaikan saja. Itu sebabnya Uday selalu sebut, untuk menjadi orang yang sesat, tak perlu masuk ajaran sesat. Masuk ajaran ayah pin, masuk arkam, masuk syiah, masuk ini, itu. Tidak. Jadi sajalah orang yang Islam. Ahlus sunnah. Tapi hanya di mulut.
ketetapan Allah, ketetapan Rasul tidak mau diikuti. Itu bermakna, kata Allah, orang tersebut sudah terjerumus di dalam kesesatan yang nyata. Mubin. Mubin maknanya sesatnya itu clear. Wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Siapa yang tidak mau patuh dengan ketetapan Allah dan Rasul, maka dia termasuk ke dalam golongan orang yang sesat dengan kesesatan yang nyata. Bukan ustaz yang cakap. Allah yang cakap. Sila lihat Al-Ahzab 36. Selanjutnya ayat berikut. Ayat 58. Wa idza nadaitum ila salati ittakhazuha huzwan wa la'iba. Dzalika bi annahum qaumun la ya'qilun. Dan apabila kamu menyeru mereka untuk mengerjakan salat, lalu mereka menjadikannya buah ejekan dan permainan. Kita tidak salah, karena Allah yang suruh. Dilaungkan azan, mereka ejek-ejek. Kononnya laungan azan itu seperti laungan anjing. Yang demikian itu adalah karena mereka benar-benar kaum yang tidak mau mempergunakan akal. Azan itu panggilan ilahi supaya melaksanakan ibadat yang paling utama, yaitu salat. Mereka ejek. Nah, ini memberi isyarat tak semestinya mereka itu orang kafir. Berapa banyak orang Islam hari ini yang mempertikaikan? Baru-baru ini kita dapat berita bahwa kerajaan hari ini di Arab Saudi melarang azan itu dilaungkan dengan mic di beberapa tempat. Allahu Akbar. Yang melarang itu bukan orang kafir, orang Islam. Begitu juga di negara lain, termasuk Nusantara. Pernah dulu heboh supaya azan itu jangan dikuatkan. Kalau orang kafir yang cakap, kita tak ada masalah sangat. Tapi yang tidak senang hati itu justru orang-orang Islam. Ini Allah dah ceritakan 1400 tahun yang lalu. Coba dengar satu riwayat. Imam Ibnu Jarir meriwayatkan dari As-Suda. Ada seorang Nasrani Madinah yang jika dia mendengar laungan azan, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, yang artinya sesungguhnya Muhammad itu utusan Allah. Apa kata Yahudi itu? Coba dengar. Harakal kadzib. Semoga terbakarlah pembohong itu. Maksudnya Nabi Muhammad. Sebab suara laungan tadi, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, aku bersaksi Muhammad itu adalah utusan Allah. Dia jawab pula, mudah-mudahan Muhammad pembohong itu terbakar. Apa yang terjadi?
Ustaz sebut di sini. Yahudi tersebut punya pembantu. Pembantunya membawa api. Lalu dengan kehendak Allah, dia terjatuh. Pada waktu malam, begitu terjatuh, terbakar rumah tersebut. Pembantu itu terjatuh ketika membawa pelita. Begitu terjatuh, api merebak, membakar seluruh rumah sehingga Yahudi pemilik rumah tersebut dan ahli keluarganya, istri dan anak-anaknya semuanya mati terbakar. Lihat. Ada kaitannya dengan apa yang dia kata. Mudah-mudahan Muhammad pembohong itu terbakar, akhirnya dia yang terbakar. Hati-hati. Jangan berani mengejek Islam. Jangan berani menyokong dan membela orang-orang yang mengejek Islam sebagai agama resmi kita. Sebab itu bermakna kita telah bertolong-tolong dalam hal dosa dan permusuhan. Allah sebut dalam Al-Quran ayat 2 surat Al-Ma'idah, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan." Bertolong-tolonglah kamu dalam hal kebaikan dan takwa. Jangan bertolong-tolongan dalam perkara dosa dan permusuhan. Na'udzubillah min dzalik. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Pada ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala suruh Nabi Muhammad katakan kepada orang kafir ahli kitab. Ini ayatnya. Qul ya ahlal kitab hal tanqimuna minna illa an amanna billah wa ma unzila ilaina wa ma unzila min qabl wa anna aktsarakum fasiqun. Coba dengar baik-baik terjemahan ayat. Katakan hai Muhammad kepada orang-orang kafir itu. Hei kafir ahli kitab, Yahudi, Nasrani. Apakah kamu memandang kami ini salah? Apakah menurut pandanganmu kami ini salah hanya lantaran kami beriman pada Allah? Beriman kepada apa yang telah diturunkan oleh Allah pada kami? Beriman kepada apa yang Allah turunkan kepada nabi-nabi sebelum kami? Apakah itu salah? Kami beriman pada Allah. Beriman kepada apa yang Allah telah turunkan kepada kami. Sedangkan kebanyakan di antara kamu benar-benar orang yang fasik. Tanyakan hai Muhammad kepada orang-orang kafir itu. Terutama Yahudi dan Nasrani. Mereka bukan tak tahu engkau adalah Rasulullah. Rasul terakhir. Kerasulanmu telah Allah ceritakan dengan begitu jelas dalam kitab-kitab sebelumnya, Taurat dan Injil. Yahudi dan Nasrani tahu. Tapi karena yang diangkat jadi Rasul terakhir bukan Bani Israel, tapi orang Arab, mereka tolak kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada ayat di atas Allah menyuruh Nabi Muhammad agar menjawab tuduhan liar orang-orang kafir dengan mengatakan, apakah kamu memandang kami ini salah?
kamu memandang kami ini sesat hanya karena kami beriman pada Allah dan beriman dengan apa yang telah diturunkan oleh Allah. Sungguh kamu adalah golongan yang fasik. Fasik maknanya golongan yang tidak mau taat pada Allah. Itu makna fasik. Orang Islam juga boleh dikatakan fasik bila tidak taat pada Allah. Islam pada nama saja. Tertera dalam IC. Muslim. Suruh salat tak salat. Fasik. Suruh tutup aurat, dedah aurat di khalayak ramai. Fasik. Dilarang rasuah. Lalu rasuah. Fasik. Fasik. Maknanya orang yang tidak taat pada Allah. Suruhan Allah tak dibuat. Larangan Allah tidak dijauhi. Itu fasik. Na'udzubillah. Dilarang mengangkat orang kafir sebagai pelindung, penolong, pemimpin, diangkat. Fasik. Sebab tidak ikut kehendak Allah. Tafsir. Kita tak tuduh siapa-siapa. Ustaz tahu yang dengar ini banyak yang berpendidikan, lulusan universiti. Tapi kadang-kadang karena ta'assub dan fanatik terhadap seseorang, ikut saja. Sokong saja. Salah. Nasihat Ustaz, nasihat yang ikhlas. Bertobatlah sebelum mati. Kematian boleh datang anytime. Tolonglah, bantulah agama Allah. Ustaz izinkan video ini, ceramah ini, sebarkan seluas-luasnya supaya banyak orang yang tahu. Rupanya begini kehendak Allah. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Ini dulu yang dapat Ustaz sampaikan pada pagi ini, yaitu tafsir di bawah tajuk Larangan mengambil orang kafir sebagai pelindung dan penolong. Berdasarkan firman Allah dari ayat 57 hingga 59 dari surat Al-Ma'idah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Andai kata sebelum ini kita tersalah, no problem. Tobat. Tobat maknanya kembali ke pangkal jalan. Pangkal jalan maksudnya ikuti kehendak Allah dan kehendak Rasul. Ustaz nasihatkan Ahad yang akan datang kelas duha, ikuti. Ustaz akan buat satu nota, yaitu perkara ketiga yang perlu kita tahu ketika melaksanakan azam tahun baru 2024 agar jadi orang yang baik agamanya, yaitu dalami ilmu agama. Tak cukup hanya ilmu dunia.